Halo semuanya, bertemu lagi dengan saya Pak Mulia dari Bimbel Win. Kali ini kita akan membahas prediksi UTBK tahun 2020, khususnya bagian kuantitatif. Bagian yang pertama ini kita akan membahas soal TPS tahun 2019 karena ini bagaimanapun menjadi acuan buat kalian untuk melihat gambaran daripada tes potensi skolastik yang akan kalian hadapi tahun 2020. Oke, nah di sini ada sebanyak 20 soal, 30 soal ya sudah saya siapkan. Nah ini nanti akan kita bahaskan tuntas 30 soal. Mudah-mudahan ini bisa membantu rekan-rekan melihat gambaran daripada soal UTBK tahun 2019 menjadi acuan untuk UTBK tahun 2020. Oke, untuk menyingkat waktu, sekarang kita akan melihat contoh soalnya mulai dari yang nomor 1. Ya, nah, di sini disebutkan misal X, Y menyatakan koordinat suatu titik pada bidang XY dengan X dikurang Y tidak sama dengan 0. Nah, berarti di sini maksudnya boleh angka yang lain ya, angka real yang lain. Kemudian apakah X lebih besar dari Y? Nah, putuskan apakah pernyataan 1 dan 2 di bawah ini cukup untuk menjawab pertanyaan tersebut. Nah, jadi ini ada dua pernyataan yang akan mendukung atau untuk melengkapi pertanyaan yang ditanya di soal. Ya, jadi soal yang seperti ini kita harus perhatikan yang pertama pertanyaannya, yaitu apakah X lebih besar dari Y, ya kan? Nah, kemudian ada pernyataannya yang pertama. Yang pertama ini nanti kita selesaikan secara aljabar, kemudian kita hubungkan dengan pertanyaannya apakah dia sudah bisa memastikan apakah dengan pernyataan yang pertama ini X akan selalu menjadi lebih besar dari Y atau malah sebaliknya gitu ya. Demikian juga nanti dengan pernyataan yang kedua. Setelah kita selesaikan secara aljabar, kemudian kita telisik apakah X akan lebih besar daripada Y. Oke, nah sekarang coba kita perhatikan dari pernyataannya yang pertama. Kita selesaikan, kita sederhanakan secara aljabar. Ini berarti kalau kita lihat di sini, ya. Ini kalau kita lihat di sini ada bentuk aljabar, bentuk pangkat 2, ya. Yang pertama disebutkan bahwa X kuadrat ditambah X kuadrat ditambah 2XY gitu ya. Jadi dikurang 2XY kemudian ditambah dengan Y kuadrat, ini sama dengan 4 dikali dengan X dikurang Y gitu ya. Nah, ini kalau kalian ingat cara untuk memfaktorkan ini sebenarnya dari bentuk persamaan kuadrat sempurna ya, yaitu dari X dikurang Y kuadrat, ya kan? Nah, X dikurang Y kuadrat ini sama dengan 4 dikali X dikurang Y, ya. X dikurang Y kuadrat hasilnya seperti ini kalau dijabarkan, ya. Nah, kemudian ini kalau kita faktorkan sama-sama dibagi dengan X kurang Y, ini berarti X dikurang Y ini sama dengan 4. Nah, dari pernyataan yang pertama ini kita sambungkan dengan pertanyaannya, ya, dan dari syaratnya bahwa X tidak sama dengan 0, betul, X dikurang Y tidak sama dengan 0, yaitu X dikurang Y sama dengan 4. Nah, 4 ini kita langsung lihat secara umum bahwa 4 adalah konstanta positif, ya. Nah, berarti hasilnya di sini bisa kita ambil kesimpulannya, X dikurang Y hasilnya positif 4, itu berarti kesimpulannya X itu harus lebih besar daripada Y supaya hasilnya bisa positif atau positif 4 tepatnya ya. Nah, jadi dengan pernyataan yang pertama dapat kita simpulkan bahwa dengan pernyataan yang pertama ini pertanyaannya sudah bisa kita pastikan bahwa X akan lebih besar daripada Y ya. Nah, kemudian yang kedua di sini disebutkan 2X sama dengan 2Y dikurang 6. Nah, ini kalau sama-sama kita bagi 2, berarti X sama dengan
Y dikurang 3. Atau kita pindah ruas, X dikurang Y sama dengan negatif 3. Nah, ingat pada operasi pengurangan ini, dua bilangan dikurangkan, hasilnya adalah negatif, X dikurang Y hasilnya adalah negatif 3. Ya, maka kesimpulannya antara X dan Y sudah dapat disimpulkan bahwa X lebih kecil daripada Y. Kalau di sini tadi X lebih besar daripada Y, gitu ya. Nah, dengan demikian dapat kita simpulkan pertanyaannya, apakah X lebih besar daripada Y? Dengan pernyataan yang kedua ini jawabnya tidak. X tidak lebih besar daripada Y. Ya. Nah, dengan pernyataan yang pertama tadi jawabnya benar bahwa X lebih besar daripada Y. Nah, dengan demikian kesimpulannya apa? Pernyataan 1 dan 2 cukup untuk menentukan jawaban dari pertanyaan. Berarti pilihannya adalah yang D. Pernyataan 1 saja cukup untuk menjawab pertanyaan dan pernyataan 2 saja juga cukup. Jadi pilihannya adalah yang D. Oke? Kita lanjut yang nomor 2. Untuk membuat satu cangkir kopi diperlukan kopi 3 sendok dan creamer 3 sendok. Telah digunakan kopi 5 sendok dan creamernya A sendok untuk membuat beberapa cangkir kopi. Ya. Nah, manakah hubungan yang benar untuk kuantitas P dan Q berikut berdasarkan informasi yang diberikan. Nah, ini konsepnya adalah perbandingan senilai. Yang pertama, kita harus melihat untuk satu cangkir. Ya, untuk satu cangkir ini disebutkan tadi bahwa 3 sendok ini terdiri dari 3 sendok kopi. Ini saya singkat aja ya, kopi, dan 2 sendok creamer. Ya, saya singkat creamer, kopi dan creamer. Nah, kemudian di sini kita tidak tahu ini nanti akan terbentuk berapa cangkir. Saya misalkan X cangkir. Ya. X cangkir kopinya, kemudian dia sudah membuat 5 sendok kopi, ya, berarti ini 5 sendok kopi dan A sendok creamer, ya. Nah, supaya tentunya komposisi atau mungkin dalam aplikasinya rasanya itu tetap sama, berarti perbandingannya harus sama dong, ya kan? Nah, artinya gini. Kalau kita misalkan untuk satu cangkir 3 sendok kopinya, maka 2 cangkir, ya, bisa kita ambil kesimpulannya untuk 2 cangkir, berarti ini harus dikali 2, ya. Yang satu cangkir tadi, yaitu jadi 6 sendok kopi dan 4 sendok creamer. Nah, berarti artinya kan kali 2, ya, kali 2 untuk yang 1 sendok tadi. Nah, demikian juga ini, ya kan? Nah, kalau kita akan membentuk X cangkir. Nah, berarti X cangkir itu sebenarnya ini sama dengan 5/3, ya. Nah, coba aplikasikan ke sini. 2 cangkir itu berarti berasal dari 6 kopi bagi 3 kopi atau 4 creamer dibandingkan dengan 2 creamer, berarti hasilnya 2. Demikian juga ini, X cangkir itu adalah 5/3 atau sama juga dengan A/2, ya, harus sama dengan A/2, gitu ya. Nah, ini kita samakan dengan A/2. Nah, dapatlah dari sini satu persamaannya, yaitu A-nya sama dengan, kali silang, 5 kali 2 10/3. A-nya adalah 10/3. Nah, A inilah data yang kita pakai untuk menentukan kuantitas P-nya, yaitu 3A, yaitu 3 kali 10/3. Ya. Nah, berarti hasilnya adalah 10. Nah, ternyata P adalah 10 dan Q kuantitasnya juga 10, maka kita ambil kesimpulannya bahwa P itu sama dengan Q. Ya. Oke, yang nomor 3. Soal yang nomor 3, diketahui bahwa X lebih besar dari 2.
Manakah hubungan yang benar antara kuantitas P dan Q berikut berdasarkan informasi yang diberikan? Nah, di sini untuk nilai P-nya, ini terlebih dahulu kita sederhanakan ya, secara aljabar. Nilai P-nya itu boleh kita sederhanakan menjadi 1 dikurang X kuadrat dikali dengan 1 ditambah X kuadrat. Kemudian dibagi dengan 1 dikurang X kuadrat. Nah, ingat ya, bahwa untuk pemfaktoran A kuadrat dikurang B kuadrat, ini bisa dibuat menjadi A kurang B dikali dengan A tambah B. Nah, kalau contohnya ini masih pangkat 2 lagi atau pangkat 4 tadi, ya kan, pangkat 2 lagi, maka ini semuanya masing-masing pangkat 2. Kalau ini pangkat 6, berarti ini pangkat 3 di luar pangkat 2. Maka ini nanti jadi pangkat 3. A pangkat 3 dikurang B pangkat 3, A pangkat 3 tambah B pangkat 3. Demikian seterusnya. Nah, kemudian ini kalau kita lihat faktoran yang di atas dengan yang di bawah, ini kebetulan ada yang sama. Maka P itu bentuk sederhananya 1 ditambah X kuadrat. Ya kan? Nah, kemudian untuk bilangan X lebih besar dari 2. Kalau X-nya lebih besar dari 2, disebutkan dari soal tadi. Kita misalkan himpunannya itu himpunan bulat dulu. Dan sebenarnya banyak masih bilangan yang lebih besar dari 2. Ya, kita ambil yang bilangan bulat 3, 4, 5 sampai seterusnya gitu ya. Nah, kemudian nilai P-nya kalau untuk X sama dengan 3, kita mulai dari 3, P-nya itu jadinya berapa? Nah, pakai tadi X1 tambah X kuadrat. Berarti hasilnya adalah 1 tambah 9. Hasilnya adalah 10. Bandingkan dengan nilai Q-nya. Q-nya adalah 2 tambah X. Berarti 2 tambah 3. Hasilnya adalah 5. Ternyata P itu di sini lebih besar daripada Q. Nanti kita cek lagi untuk X sama dengan 4. Nah, sampai seterusnya. Ya. Kalau X sama dengan 4, P-nya berapa? Langsung aja ya. P-nya berarti 1 tambah 4 kuadrat, 16. 16 tambah 1, 17. Kemudian Q-nya berapa? 2 ditambah 4. Nah, berarti hasilnya adalah 6. Nah, berarti dapat diambil kesimpulannya bahwa P akan selalu lebih besar daripada Q. Ya, P-nya lebih besar daripada Q. Pilihannya adalah yang A. Oke. Kita lanjut lagi yang nomor 4. Grafik di atas menyajikan data penjualan mobil M dan H di dealer mobil P, Q, R, dan S pada tahun 2018. Manakah di antara pernyataan berikut ini yang benar? Ya, ini ada 4 pernyataan. Yang pertama, jumlah penjualan mobil H di dealer Q, R, dan S lebih besar daripada mobil M. Nah, sekarang coba perhatikan, yang hitam adalah penjualan mobil H. Ya, yang hitam ini adalah penjualan mobil H. Kemudian yang biru ini adalah penjualan mobil M, ya. Nah, pernyataan yang pertama disebutkan di sini bahwa penjualan mobil H di dealer Q, R, dan S. Q, R, dan S. Ini kalau kita lihat di H ini sama dengan Q-nya berapa? Di Q, penjualan mobil H itu yang hitam yaitu 70 tambah di R 60, kemudian ditambah 40, ya, hasilnya adalah 170. Kemudian penjualan mobil M-nya di Q, R, dan S, yaitu 60, kemudian 36, kemudian ditambah 50, ya, berarti hasilnya adalah 146. Maka pernyataan yang pertama bahwa H lebih besar daripada M. Pilihannya berarti betul. Nah, kemudian yang kedua, jumlah penjualan kedua mobil di dealer R lebih besar daripada di dealer S. Ya, nomor 2, penjualan mobil di dealer R dan S. R dan S. Di R itu penjualan mobil H 60, kemudian ditambah dengan 36, nanti hasilnya adalah 96. Sedangkan di S itu M-nya
50, kemudian hanya 40. Berarti hasilnya adalah 90. Berarti R lebih besar daripada S, ya. R lebih besar daripada S. Pernyataan yang kedua benar. Yang ketiga, rasio antara jumlah penjualan mobil M dan H, ya. Nah, yang ketiga ini rasionya yang kita lihat. Rasio di dealer Q dan P yang mau kita lihat. Nah, coba lihat di dealer Q rasionya itu berapa? M per H. M per H berarti M-nya 60 ya. 60 per H-nya 70. Berarti hasilnya adalah 6 per 7. Nah, di dealer T 40 per 50. Berarti hasilnya adalah 4 per 5. Nah, di sini mana yang lebih besar? Q atau P? Jawabnya adalah Q, ya. Q lebih besar dari P. Ini sifatnya cara cepatnya itu, cara cepat ya. Cara cepat untuk melihat urutan bilangan pecahan. Kalau dia bentuknya seperti ini, 1/2 itu pasti lebih kecil dari 2/3, lebih kecil lagi dari 3/4, lebih kecil lagi dari 4/5, lebih kecil lagi dari seterusnya, ya. Nah, berarti 6/7 lebih besar daripada 4/5. Nah, ini juru sakti, ini bisa kalian hafalkan, ya. Baik, kemudian pilihan yang ketiga betul, pilihan yang keempat, rata-rata jumlah penjualan mobil H di semua dealer lebih besar daripada mobil M. Nah, yang keempat ini kita melihat rata-ratanya, ya, rata-ratanya. Kalau untuk mencari rata-rata penjualan mobil H dibandingkan dengan mobil M, untuk menjawab soal seperti ini di TPS supaya tidak terlalu lama, karena rata-rata itu adalah jumlah semuanya, datanya dibagi dengan banyaknya, gitu ya. Nah, jadi sebenarnya ini nggak usah kita cari dengan cara seperti itu. Ini tinggal kita bandingkan. Ini dia H itu selalu lebih besar di atas, ya. Dari grafiknya itu kan kelihatan dia selalu di atas. Nah, di sini dia udah menang berapa itu? Menang 10 ya. Dari 40 kan? Nah, ini juga menang 10 nih. Ini juga menang berapa nih? Menang jauh ya. Ibaratnya 25 ya. Nah, ini memang dia kalah 10. Ini aja habis dengan yang ini dia masih menang 10 tambah 25. Berarti kesimpulannya rata-rata daripada penjualan mobil H itu lebih besar daripada penjualan mobil M. Caranya seperti itu boleh ya. Jadi nggak usah kita jumlahkan, tapi kita ambil selisihnya karena pembaginya sama. Jadi bisa aja langsung caranya seperti ini untuk mencari rata-ratanya ya. Nah, jadi gunakan cara cepatnya ya. Ups, ini sedikit lag ya. Nah, jadi cukup kita pakaikan cara cepat untuk menghitung rata-rata. Nah, cara cepat yang lain untuk menghitung rata-rata nanti kita akan bahaskan di pertemuan yang berikutnya. Nah, jadi pernyataan ini salah karena di H itu lebih besar ya. Semuanya penjualannya lebih besar dibandingkan dengan penjualan di M. Nah, berarti yang benar itu pernyataannya adalah pilihan 1, 2, dan 3. Opsinya adalah yang A. Oke? Nah, ingat UTBK satu soal nggak lebih dari 1,5 menit. Oke? Nah, nomor 5 kita bandingkan suatu garis pada bidang XY yang memiliki titik 3,1 ya, atau melalui titik 3,1 dan mempunyai gradien sepertiga. Manakah di antara titik dengan koordinat berikut yang terletak pada garis itu? Nah, jadi ingat ya, rumus. Ini saya kasih rumusnya dulu ya. Untuk mencari persamaan garis, berarti rumusnya Y dikurang Y1 sama dengan M dikali X dikurang X1. Nah, Y dikurang Y-nya itu 1, M-nya itu sepertiga kali X dikurang X-nya adalah 3 ya. Nah, atau ini kita kali silang juga boleh supaya lebih sederhana. Berarti ini jadinya 3Y dikurang 3. Ingat ya, 3 ini kalikan tembak ke sana ke semuanya tentunya. Y dengan 1. Kemudian sama dengan X dikurang, tinggal X dikurang 3. Nah, ini lihat. Kurang 3 ada di kiri dan di kanan, itu bisa kita coret langsung ya. Jadi pakai cara-cara yang seperti itu.
Nah, berarti 3Y sama dengan X. Maka X-nya sama dengan 3Y. Oke? Nah, dengan demikian, inilah persamaan garisnya. Inilah garisnya tadi, yaitu X sama dengan 3Y. Semua titik yang dilalui oleh garis ini harus memenuhi persamaan. X-nya adalah 3Y. Nah, sekarang coba lihat di pilihan yang pertama. Apakah ini X-nya 3 kali Y? Jawabnya salah, bukan. Ya, kita cek lagi. Apakah X-nya ini 3 kali Y? Jawabnya adalah betul. Coba cek. Ya, kalau 0,0, kita cek ke X sama dengan 3Y. Y-nya 0, maka X-nya juga 0. Ya, kalau kita masukin Y-nya 0, maka X-nya 3 kali 0, ya 0. Berarti ini betul. Ya. Nah, kemudian pilihan yang ketiga, apakah 3 kali 4, 3 kali Y hasilnya sama dengan minus 6? Jawabnya salah. Berarti pilihannya adalah 2 dan 4. Karena 6 adalah 3 kali 2. 6 adalah 3 kali 2. 6 sama dengan 3 kali 2. Betul ya? Nah, jadi jawabnya adalah 2 dan 4 saja. Pilihannya yang C. Oke? Kita lanjut lagi yang nomor 6. Bilangan prima P dan Q berbeda. Bilangan prima P dan Q berbeda dan lebih kecil dari 12. Jika selisih antara P dan Q tidak habis dibagi 4, maka P tambah Q yang mungkin adalah. Nah, soal yang seperti ini kita masih harus mencoba-coba karena bilangan P dan Q itu adalah bilangan prima yang lebih kecil dari 12, itu masih ada beberapa. Ya kan? Nah, coba kita perhatikan himpunan bilangan P dan Q-nya. Ya. Himpunan bilangan P dan Q itu, P dan Q itu angkanya angka berapa aja? Yang lebih kecil dari 12, bilangan prima, mulai dari 2, 3, 5, 7, 11. Oke. Nah, kemudian kita perhatikan nilai P dan Q itu berarti boleh kita peroleh atau kita ambil dari himpunan ini. Berarti P boleh 2, 3, 5, 7, 11 ataupun Q-nya juga boleh bilangan itu. Ya. Nah, sekarang tinggal kita pasangkan bilangan P dan Q sehingga nanti bahwa selisih antara P dan Q-nya itu tidak boleh habis dibagi 4. Ya. Itu tidak boleh habis dibagi 4. Nah, itu pertanyaannya di sini. Nah, kemudian nanti kalau dia tidak habis dibagi 4, berarti itulah nilai P dan Q-nya. Kemudian kita tambahkan P dan Q-nya itu. Nah, berapa yang mungkin? Nah, kira-kira seperti itulah pertanyaannya di sini untuk milih jawabannya. Oke? Nah, sekarang kita misalkan pasangan P dan Q-nya. Ya. Pasangan P dan Q. Kita mulai dari P, misalkan P-nya itu yang lebih besar, ya, atau Q-nya yang lebih besar itu sebenarnya nggak masalah, karena di sini disebutkan selisih. Kalau selisih itu selalu nanti yang kita ambil nilai positifnya, ya, yang positif. Nah, berarti kalau kita misalkan P-nya mulai dari 11, berarti 11 kemudian 7, Q-nya 7, ya. Nah, 11 dengan 7, kita lihat 11 dikurang 7, selisihnya berapa ini? Selisihnya adalah 4, berarti ini tidak boleh, ya kan? Karena nggak boleh habis dibagi 4, ya. Nah, coba kita lanjut lagi, 11 dengan yang berikutnya 5, ya, 11 dengan 5. Nah, 11 dengan 5 itu berarti 6, ini boleh. Nah, berarti ini P, ini Q. 11 tambah 5, yang ditanyakan 11 tambah 5, P tambah Q, ya. Nah, 11 tambah 5 adalah 16, tidak ada di sini. Nah, berarti enggak kita pakai. Nah, kemudian yang berikut 11 dikurang 3, ini hasilnya adalah berapa ini? Jawabnya 8, ini enggak boleh karena habis dibagi 4. Kemudian 11 dikurang 2, ini jawabnya adalah 9, ini boleh kita pakai, tapi P-nya 11, Q-nya 2 ditambah hasilnya tidak ada di pilihan, karena ini hasilnya 13. Ya. Nah, itu kalau P-nya kita mulai dari 11. Kalau kita mulai lagi contohnya dari angka 7. Ya, 7 dikurang 5.
Ya, hasilnya adalah 2. Ini boleh tidak habis dibagi 4. Nah, P-nya 7, Q-nya 5, dijumlah hasilnya 12. Tidak ada 12 di sini. Nah, kemudian yang berikut 7 dikurang 3. Hasilnya adalah 4. Ini nggak boleh. P-nya 7, Q-nya 3 nggak boleh. Ya. Nah, kemudian 7 dikurang 2. Ya. 7 dikurang 2 hasilnya adalah 5. Ini berarti boleh. P-nya 7, Q-nya 2. Ya. 7 tambah 2 hasilnya adalah 9. Oh, ternyata ada. Ya. Kemudian yang berikut kita lanjut lagi. Kita lanjut, kalau P-nya kita misalkan 5, berarti 5 dikurang 3. Ya, hasilnya adalah 2. Ya, nggak habis dibagi 4, berarti boleh. P-nya 5, Q-nya 3. Jadi ini sebenarnya nggak masalah Q-nya 5, P-nya 3, karena selisih loh. Selisih itu berarti harus diambil yang positif nanti kan. Nah, jadi kita misalkan aja P-nya ini yang di depan, yang lebih besar. 5 dikurang 3, 2. 2 nggak habis dibagi 4, boleh. Berarti 5 tambah 3, pertanyaannya 5 tambah 3. Jawabnya adalah 8. Ada di pilihan. Ya. Kemudian sebenarnya ini udah bisa kita pastikan, 1 pasti betul ya. Karena di pilihannya nggak ada 2 dan 3 saja. Ya. Nah, kita lanjut lagi. 5 pasangannya tinggal 2. Berarti hasilnya adalah 3. Boleh, nggak habis dibagi 4. 5 tambah 2 hasilnya adalah 7. Nah, itu makanya muncul angka 7. Nah, jadi jawabannya adalah 1, 2, dan 3 saja yang benar. Pilihannya adalah yang A. Oke, kita lanjut lagi. Yang nomor 7. Perhatikan pertidaksamaan dengan daerah yang diarsir sebagai representasi. Himpunan penyelesaiannya adalah ya, himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan garis ini. Nah, apa sih bedanya garis putus-putus dengan garis langsung? Nah, jadi kalau dia garis putus-putus, maka itu nanti lambangnya pakai lambang besar atau kecil, nggak pakai sama dengan. Tapi kalau dia garis langsung tidak putus, langsung atau tidak putus, nanti dia lambangnya pakai besar sama dengan atau kecil sama dengan. Ini yang pertama dulu yang harus kalian perhatikan ya. Nah, di sini kan garisnya putus-putus, maka di sini lambangnya nggak pakai sama dengan pertidaksamaannya ya. Nah, kemudian yang kedua, ini cara cepat untuk mencari persamaan garis ya. Cara cepat yang perlu kalian perhatikan, setiap yang namanya garis, kalau dia memotong sumbu X dan sumbu Y, ini cara cepatnya, dia potong di YA, dia potong di XB, saya misalkan, maka persamaan garisnya adalah AX ditambah BY sama dengan A kali B. Jadi ini tinggal kalian kali silang, sistemnya kali silang ya. Nah, di sini 1, 2, 3, 4 ya kan, di sini 4, di sini 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Maka persamaan garisnya adalah 4X karena ini sumbu Y ya kan, kemudian ditambah 6Y sama dengan ini 6 di X ya kan, kalikan ke Y, jadi dibalik aja. 4 kali 6 jawabnya adalah 24, sama-sama dibagi 2, maka ini 2X ditambah 3Y ya kan, sama dengan 12, atau kurang 12 sama dengan 0. Nah, ini kita nggak pakai sama dengan lambang tadi, besar atau kecil. Caranya seperti apa? Ini kita uji langsung titik yang paling mudah. Kita uji titiknya 0,0. Ganti X-nya 0,0 ke sini. Coba. 2 kali 0, kemudian tambah 3 kali 0, kemudian dikurang 12, titik-titik dari 0. Ya, ini berarti 0, 0, negatif 12. Titik-titik dari 0. Apakah ini lebih besar atau lebih kecil? Jawabnya adalah lebih kecil. Nah, jadi pertidaksamaannya adalah 2X tambah 3Y, 2X tambah 3Y kurang 12, kecil dari 0 ya. Nah, itu jawabannya berarti yang A. Oke. Yang berikut nomor 8. Di sini daerah yang diarsir itu merupakan himpunan penyelesaian dari operasi himpunan yang mana ya, pertanyaannya seperti itu. Nah, jadi sebelumnya teman-teman harus bisa mengoperasikan operasi dari
diagram trend ya, tentunya harus tahu terlebih dahulu operasinya ya. Nah, operasi pada himpunan itu ada yang dikatakan dengan operasi gabung pada himpunan, yaitu A gabung B dinotasikan seperti ini, di mana A gabung B kalau ada dua himpunan, kita misalkan ya, 2 atau 3 nanti bisa diterapkan dari dua himpunan ini aja terlebih dahulu. Nah, ini himpunan A, ini himpunan B. Kalau ditanya A gabung B, berarti ini semuanya ya. Nah, kemudian yang kedua, kita harus bandingkan kalau contohnya himpunan itu bentuknya seperti ini. Ini contohnya himpunan A, yang di luar himpunan A yang lebih kecil adalah himpunan B. Nah, jadi kalau A gabung B itu yang mana jawabnya? Nah, berarti semuanya, berarti seperti ini ya. Inilah A gabung B. Kemudian yang kedua, operasi yang kedua adalah irisan ya, irisan pada himpunan dinotasikan dengan A iris B seperti ini. Nah, jadi A iris B itu dua himpunan berpotongan seperti ini A, ini B, irisannya berarti perpotongannya ya. Ini A iris B. Nah, kemudian demikian juga kalau contohnya himpunan itu ada di dalam himpunan yang lain. Nah, ini contohnya A yang di dalam B, maka kalau ditanya A irisan B-nya adalah yang di dalam ya, berarti B aja. Nah, kemudian yang berikut operasi penjumlahan ya, operasi jumlah. Nah, operasi jumlah tentunya ini sangat berbeda dengan operasi gabung A tambah B ya. Nah, jadi kalau himpunannya berpotongan seperti ini contohnya A, ini B, berarti A tambah B itu yaitu yang tidak termasuk irisannya. Nah, ini A tambah B. Nah, demikian juga kalau contohnya seperti himpunan yang lain, jika B itu ada di dalam A, maka A tambah B-nya yang mana? A tambah B itu berarti yang bukan si B, yang bukan irisannya, berarti A-nya saja. Ya. Nah, demikian juga operasi kurang. Ya, operasi kurang, pengurangan. Nah, operasi kurang itu A dikurang B, kalau berpotongan seperti ini, A dikurang B, berarti jawabnya adalah A saja. Berarti kalau B dikurang A, jawabnya adalah B aja. Ya. Nah, kemudian kalau dia himpunannya ada di dalam, nah ini contohnya A, ini B, maka A dikurang B, ini adalah A-nya aja. A-nya aja, B-nya tidak termasuk. Ya. Nah, kira-kira seperti itu operasinya yang akan kita terapkan ke sini. Nah, kemudian ini ada 3 himpunan. Ya, ada 3 himpunan. Nah, cara melihat himpunan ini, kalau bisa kita lihat, yang paling banyak itu yang diarsir itu di sini adalah irisan A dan C. Bukan irisan A dengan B. Atau bukan irisan C dengan B. Paham ya? Yang paling banyak itu di sini adalah irisan A dengan C. Nah, kemudian itu salah satu cara berpikirnya terlebih dahulu. Kemudian yang kedua, kita akan masukkan ke operasi yang ada pada pilihan. Itu yang lebih cepat. Ya, nah, contoh seperti ini. A diiris B, A iris B itu berarti antara A dan B ini termasuk ya. Berarti A iris B yang ini, ya, yang saya checklist. A iris B. Nah, kemudian digabunglah dengan A iris C. Nah, pernyataan gabung berarti itu seluruhnya. Nah, sedangkan A iris B itu tadi yang ini, ya kan harusnya ikut ya. Nah, berarti pilihan ini salah. Ya kan? Nah, ingat kata gabung tadi itu berarti seluruhnya dipakai. Ya, seluruhnya dipakai. Nah, harusnya ini diikut dipakai karena ini bagian dari A iris B, pernyataan yang pertama ini. Ya kan? Nah, salah. Nah, jadi dengan cara seperti itu, nah, bisa lebih cepat ya. Nah, itu cara cepatnya, cara cepatnya ya. Nah, kemudian yang berikut A gabung B. Nah, sekarang coba lihat A gabung B itu yang mana? Ini seluruhnya ya. Perhatikan A dan B itu seluruhnya. Diirislah dengan A iris C. A iris C itu yang mana? Ini aja ya. Nah, ini aja A iris C-nya. Nah, maka coba perhatikan pengertian iris tadi. Khususnya untuk himpunan yang kedua, pada contoh yang kedua ini. A diiris B, di mana B itu ada di dalam A, maka jawabnya adalah B. Demikian juga seperti ini.
A gabung B seluruhnya dari A ke B, kemudian diiris dengan A iris C, di mana A iris C itu ada di dalam A gabung B. Berarti jawabnya adalah yang di dalam itu tadi, yaitu A iris C. Nah, ini dia A iris C-nya. Berarti penyelesaiannya yang ini, maka jawabnya yang benar adalah yang B. Nah, kira-kira seperti itu ya. Nah, itu akan lebih mudah dipahami dibandingkan dengan kita cari operasinya yang mana ini gitu. Nah, dimasukin aja, tapi konsep dasarnya harus tetap ingat ada 4 operasi pada himpunan ini ya. Nah, oke, yang berikut yang nomor 9. Nilai 10 dalam segitiga P. Nilai 10 ini ya, nilai 10 ini harus sama cara menemukannya dengan nilai pertanyaan pada segitiga Q ya. Nah, sekarang caranya seperti apa ya? Nah, ini harus kita lihat operasinya diapakan ini. Contohnya ini kita bagi-bagi dulu, dibagi atau ditambah atau dikurang. Nah, kemudian gimana caranya supaya langsung dapat 10 ya. Nah, jadi caranya 30 dibagi dengan 2, ini dibagi. Nah, hasilnya adalah 15. Kemudian 15 dengan 5 dikurangkan, hasilnya adalah 10. Betul ya? Nah, kira-kira seperti itu. Nah, jadi teman-teman, cara untuk mendapatkan pola seperti ini yang memang tidak ada rumusnya. Tetapi ingat, dengan makin sering kalian mengerjakan soal-soal yang seperti ini, pasti akan terbiasa ya. Jadi cara berpikirnya akan muncul secara otomatis. Nah, dengan pola yang sama berarti kita lakukan, yaitu 45 dibagi 3 terlebih dahulu. Jawabnya adalah berapa tadi? 15. Nah, kemudian setelah 15 dikurang dengan 9. Ini kita kurangkan ya. Nah, dikurangkan dengan 9 berarti jawabnya adalah 6. Pilihannya yang A. Oke, kita lanjut lagi yang nomor 10. Di antara 5 bilangan berikut ini, yang nilainya paling besar. Nah, angka-angka seperti ini kita akan membandingkan mana yang paling besar, mana yang paling kecil. Caranya itu jangan dihitung nilainya. Ya, kalau boleh jangan dihitung nilainya. Tapi seperti mencari rata-rata pada contoh yang sebelumnya saya sebutkan, ini cukup kita lihat kesamaannya. Kemudian yang tidak sama itulah yang kita bandingkan ya. Nah, coba kita lihat dari jawaban A sampai ke E kesamaannya apa kira-kira? Penyebutnya. Penyebutnya ini per 7, per 7, per 14, per 21. Berarti kan ini kira-kira bisa kita buat ke bentuk per 21. Ya, ini per 21. Supaya 21 7-nya, berarti ini kita kali 3 toh. Ini kita kali 3, nah berarti di atas juga kali 3. Ya, nah berarti ini hasilnya 9 kali 3 kali 45 per 100 itu berarti persen itu artinya per 100. 7 kali 3 langsung 21 kali 100. Oke? Nah, penyebutnya itu kita buat 21 kali 100 semuanya. Ya. Nah, ini juga tentunya kita kali 3, ini kita kali 3. Nah, kemudian hasilnya berarti jadinya 18. 18 itu ingat, kalau boleh munculin angkanya yang sama dengan angka yang sebelumnya, angka 9 dan angka 45 contohnya. 18 itu 9 dikali 2. Supaya 45 ini langsung aja 3 kali 15 kali 45 per 100. Berarti kan 21 kali 100 yang tadi. Nah, dari sini kan udah kelihatan di mana angka yang lebih besar. Ini kan pengalinya 3, ini pengalinya 2. Nah, berarti ini udah pasti A lebih besar dari B. Ya. Nah, sekarang kita lanjut lagi coba. Ini per 14 supaya 21. Nah, harusnya kan 21 itu paling gampang itu 7 kali 3. Bukan dari 14 ya. Supaya 7 di sini ini kan bisa kita bagi 2. Jadi 7 ya. Nah, ini dibagi 2 30 dong. Nah, kemudian baru kita kali 3 karena kita butuh 21 tadi. Berarti kita kali 3 lagi di sini, baru kita kali lagi 3 di bawah. Ya. Nah, maka yang di atas 9 dikali 3 dikali 30 ya, per 21 dikali 100. Nah, coba bandingkan lagi A dengan C. Tentunya lebih besar bilangan A dibandingkan dengan C.
A lebih besar daripada C, masih tetap lebih besar ya, karena di sini 30 pengalinya sedangkan yang di sana tadi 45 ya. Lanjut, yang pilihan D berarti ini udah per 21, langsung 9 kali 90 per 21 kali 100. Nah, berarti ini sama dengan 9 kali 3 ya, supaya 45 mungkin ini ya. Berarti karena kan acuannya berarti jadinya angka 45 pada pilihan A. Karena kita udah bandingin A lebih besar B, A lebih besar dari C. Nah, supaya 45 berarti ini 3-nya kita ganti 2 kali 45. Jangan 3 kali 30 ya. Nah, per 21 kali 100. Nah, coba lihat. Ini 9 kali 3 kali 45. Ini 9 kali 2 kali 45. Berarti tetap A masih lebih besar dari D. Oke, tinggal satu lagi ini antara A dan E ya. Nah, ini berarti udah per 21 juga. 18 itu langsung kita ganti juga, ini 18-nya 9 dikali, langsung aja 9 kali 2 ya. Nah, jadi sebenarnya ini udah kelihatan juga, ini 9 kali 2 dikali 45 per 21 kali 100. Nah, 9 kali 2, sedangkan ini 9 kali 3 kali 40. Maka tetap A lebih besar dari E. Nah, itu yang lebih cepat caranya untuk membandingkan mana bilangan berikut yang lebih besar. Jadi pilihannya adalah yang E. Oke, kita lanjut lagi yang nomor 11. 5 tahun lalu usia Denny N kali usia Indah. Tahun ini jika usia Denny 19 tahun, maka usia Indah itu adalah berapa? Tahun ini ya, berarti pertanyaannya ya. Nah, jadi caranya kita akan memisalkan. Jadi ada soal-soal yang seperti ini, saya kasih lagi clue-nya ya. Clue untuk mencari atau mungkin konsep yang lebih cepat lah ya untuk mengerjakan soal-soal seperti ini, supaya teman-teman langsung to the point cara pengerjaannya meningkat waktu. Maka memang soal tentang usia-usia seperti ini kalian harus memisalkan dari sekarang ya, misal usia sekarang. Nah, jadi harus tetap acuannya dari sekarang ya supaya lebih mudah. Misalkan usia sekarang Denny dan Indah. Denny adalah X, Indah adalah Y. Oke? Nah, kemudian disebutkan 5 tahun yang lalu, maka pemisalan kita yang kedua, 5 tahun yang lalu. Nah, Denny usianya jadinya berapakah? Dan Indah juga berapa usianya? Nah, ini bisa kita ambil kesimpulannya. Kalau 5 tahun yang lalu, usia mereka itu berkurang 5 dari sekarang. Berarti X dikurang 5. Indah juga berarti Y dikurang 5, gitu ya. Nah, kemudian ada disebutkan di soal tahun ini jika usia Denny itu 19, X itu berarti 19. Berarti hasilnya adalah 19 dikurang 5, 14. Nah, kemudian yang ditanya itu berapakah usia Indah? Ya. Nah, sekarang kita masukin ke persamaan di 5 tahun yang lalu, bahwa usia Denny N kali usia Indah. Ya. Usia Denny itu apa? 14. Masukin ke persamaannya yang disebutkan di 5 tahun yang lalu. Nah, Denny itu usianya adalah N kali usia Indah, Y dikurang 5. Oke. Nah, kemudian yang ditanya itu adalah usia Indah sekarang. Berarti pertanyaannya itu adalah yang ini ya. Kita cari Y-nya. Yuk, mana caranya? Ini tinggal Y dikurang 5 supaya N-nya ini hilang. Berarti dibagi N, ya kan? 14 dibagi N, atau pindahkan langsung ke bawahnya si 14 itu N-nya, maka Y-nya itu adalah 14 per N ditambah 5. Oke? Nah, jadi jawabnya adalah 14 per N tambah 5. Pilihannya adalah yang C. Berikut nomor 12. Diketahui grafik fungsi kuadrat F memotong garis Y sama dengan 4,1,4, 5,4. Kemudian jika grafik fungsi F menyinggung sumbu X, maka grafik fungsi F memotong garis X sama dengan 2 itu di titik berapa? Nah, teman-teman harus ingat ya, yang namanya garis Y sama dengan 4 itu adalah garis yang horizontal atau vertikal. Ini sumbu X, misalkan sumbu Y.
Nah, kalau kita misalkan ini 1, 2, 3, 4. Nah, inilah garis Y sama dengan 4. Sejajar dengan sumbu X. Ya, karena X ini adalah garis Y sama dengan 0. Ya. Nah, kemudian ini dia potong 4 di sini. Dia potong 4, Y sama dengan 4. Nah, kemudian ada titik potong parabola itu 1,4. Ini 1, 2, 3, 4, 5. Ini 1. Ya, ini 1,4. Kemudian ada titiknya lagi yang lain 5,4. Ini 1, ini 5,4. Nah, di sini ada titik 5,4. Nah, kemudian parabola itu katanya menyinggung sumbu X. Nah, ingat, konsep daripada parabola itu kalau digambar dia punya yang namanya sumbu simetri. Ya, sumbu simetri itu ada di puncaknya. Nah, jadi kalau contohnya ini puncak parabola, parabolanya terbuka ke bawah seperti ini, maka ini adalah sumbu simetri. Apa pengertian sumbu simetri ini? Garis yang membagi parabola dengan dua bagian yang sama. Jadi kalau ada garis mendatar seperti ini, jarak ini ke sana dan jarak ini ke situ itu akan sama. Ini jaraknya sama oleh sumbu simetri. Dimanapun garisnya, asal garis itu garis yang mendatar, yang tegak lurus terhadap sumbu simetrinya. Ya, ini sumbu simetri namanya, maka jaraknya ini akan sama. Nah, berarti inilah sumbu simetrinya, X simetri. Ya, kalau contohnya ini dia potong X-nya A, ini X-nya B, saya misalkan, ya, blanket. Nah, kita misalkan ini B, maka X simetri itu adalah titik tengah dari X titik potongnya ini tadi. Berarti titik tengah itu A tambah B bagi 2. Ya kan? Nah, demikian juga seperti itu. Untuk mencari sumbu simetrinya itu berarti di tengah-tengah dari 1 sampai 5. Berapa itu tengah-tengah 1 sampai 5? Jumlahkan 1 dengan 5, 6 bagi 2, 3. Berarti ini X-nya 3. Inilah X simetrinya. X simetrinya adalah X sama dengan 3. Ya. Nah, kemudian parabola itu kalau kita gambar gimana jadi bentuknya? Nah, kira-kira seperti ini. Ya. Dia menyinggung sumbu X, dia singgung di sini berarti kemudian dia melalui titik 1,4 dan 5,4. Ya. Nah, kemudian kalau kita mau mereka dari jawabannya ini sebenarnya udah bisa langsung dapat kan? Katanya ada garis X sama dengan 2, dia potong, ini X sama dengan 2. Ya kan? Nah, ini adalah garis X sama dengan 2. Nah, ini 2, maka dia potong kira-kira di sini 1 atau 2. Nah, lihat 2,1 kebetulan ada, 2,2 juga ada. Berarti nggak boleh langsung cara seperti itu. Maka kita carilah persamaannya ya. Nah, persamaan dari parabola itu ada 2 sebenarnya. Kalau diketahui titik potong terhadap sumbu X, ada rumusnya. Kalau diketahui titik potong titik puncaknya, nah rumusnya karena ini kebetulan diketahui titik puncak, maka rumusnya yang lebih cepat itu pakai ini cara cepatnya ya, cara cepat untuk mencari rumus fungsi kuadrat Y sama dengan A kali X dikurang X puncak kuadrat ditambah Y puncak. Nah, dengan syarat ini puncaknya harus diketahui ya. Nah, di sini ini koordinat puncaknya dari grafik tersebut sudah bisa kita tentukan, yaitu 3,0. Ya, ini namanya puncak daripada parabolanya. Kemudian harus ada satu titik minimal. Titik yang lain tentunya ya. Titik yang lain itu bebas 1,4 atau 5,4 itu tadi boleh. Nah, kemudian ini rumusnya yang harus kalian hafalkan. Nah, kemudian langkah yang pertama untuk mencari persamaan dari fungsi kuadratnya tadi, masukin semuanya ini. Kita masukin, ini mewakili X puncak, ini mewakili Y puncak, ini mewakili X, ini mewakili Y. Ya. Nah, Y-nya 4. Sama dengan A dikali X-nya 1. Dikurang X puncaknya 3. Kuadrat tambah Y puncaknya 0. Nah, berarti 4 sama dengan 1 dikurang 3, negatif 2, kuadrat 4. 4A. Nah, berarti dapatlah A-nya sama dengan 1. Ya. Nah, kalau udah dapat A-nya, maka rumus fungsi kuadrat tadi tinggal ganti A-nya itu yang ini ya, yaitu 1 dikali X dikurang X puncaknya 3 kuadrat ditambah Y puncaknya 0. Ya kan? Nah, berarti kalau usah ditulis. Kemudian katanya dia memotong garis X sama dengan 2. Ini berarti X-nya 2. Maka pertanyaannya itu Y-nya berapa?
Kalau X-nya 2 kita isi ke sini. Ya kan? Nah, berarti hasilnya adalah negatif 1 kuadrat berarti 1. Maka pasangan titiknya tadi X-nya 2, Y-nya adalah 1. Ya. Nah, jadi Y-nya adalah 1, pilihannya adalah yang D. Oke, kita lanjut. Yang berikut nomor 13, jika A dan B akar-akar dari persamaan kuadrat ini dan P tambah 2B sama dengan negatif 25, A kurang B-nya berapa? Ya. Nah, jadi persamaan kuadrat sudah mengikat yang namanya rumus X1 tambah X2, jumlah akar-akar dari persamaan kuadrat, min B per A. Ya. Nah, kalau kita misalkan di sini akar-akarnya A dan B, maka ini bisa kita buat A tambah B sama dengan A-nya 1, B-nya min 13, C-nya ini semua. Ya kan? Nah, berarti min B per A. Min B-nya berarti 13A. Ya kan? A, B, C. Tadi kan per A, hanya 1. Ya. Nah, sehingga dari sini bisa kita ambil persamaan yang pertama bahwa A tambah B sama dengan 13A. Berarti B-nya, ini langsung aja ya, B-nya sama dengan 13A dikurang A, berarti jadinya 12A. Inilah persamaan yang pertama. Kemudian yang kedua, ya, yang kedua, di sini kebetulan sudah dikasih tahu bahwa hubungan antara A dan P. A dan P itu, P dan B ya, P tambah 2P sama dengan negatif 25. Nah, ini kita anggap persamaan yang kedua. Persamaan yang ketiga, rumus mengikat yang ada pada persamaan kuadrat yaitu X1 dikali X2 adalah C per A. Ya. Nah, karena akarnya tadi A dan B, X1-nya A, X2-nya B, ya. Ini berarti kita kali X1 kali X2-nya kali B, berarti ini sama dengan C per A, yaitu P plus 13. Kan? C-nya kan P plus 13. Nah, kemudian A kali B, B-nya kita ganti menjadi 12A. Langsung dimasukin. Ya. Kita masukin lagi. A dikali B-nya 12A sama dengan P tambah 13. Ya. Nah, berarti ini jadinya 12A kuadrat. Ini sama dengan P tambah 13. Sedangkan di sini dari persamaan yang kedua tadi, dari persamaan yang kedua bahwa P-nya itu sebenarnya minus 25 dikurang 2P, ya kan? Dikurang 2P. Nah, kemudian ini kita ganti minus 25 dikurang 2 kali B. B-nya itu tadi 12A. Berarti jadinya 24A. Tinggal substitusikan, ya. Nah, berarti kita substitusi di sini supaya muat nanti tempatnya. 12A kuadrat sama dengan P-nya kita isi negatif 25 dikurang 24A ditambah 13. Ya. Nah, berarti ini jadinya 12A kuadrat ditambah 24A. Ini 25 dengan 13 negatif, ini berarti jadi negatif 12. Pindah ruas jadi tambah 12. Sama dengan 0. Sama-sama kita bagi 12. A kuadrat tambah 2A tambah 1, ini sama dengan 0. Kemudian ini kita faktorin, persamaan kuadrat sempurna, A tambah 1 kuadrat sama dengan 0. Berarti A-nya sama dengan minus 1. Kemudian A-nya dapat minus 1, tentunya B bisa kita cari. B-nya tadi adalah 12A, 12 kali minus 1 berarti minus 12. Sehingga pertanyaannya adalah A dikurang B. A dikurang B berarti minus 1 dikurang negatif 12. Berarti hasilnya jadinya 11. Ya, jawabnya adalah yang B. Oke? Ya, mudah-mudahan bisa diikutin ya. Nah, kemudian yang nomor 14, jika X memenuhi persamaan ini, maka nilai X pangkat 3 tambah X-nya berapa? Nah, ingat bentuk-bentuk perpangkatan seperti ini ya cukup diingat konsepnya. Kalau ada bilangan berpangkat, pangkat terus nanti kita kalikan pangkatnya ya. Nah, ini angka 3 sudah prima. Di sini 3 itu pangkatnya 8x kuadrat, baru pangkat lagi dengan akar itu pangkat setengah. Nah, jadi kita buat seperti ini dia. Kemudian
81 itu adalah 3 pangkat 4 karena 1/per dari penyebut naik ke atas pangkatnya negatif. Ya, nah itu ingat konsepnya. Nah berarti ini tinggal 3 pangkat ini kita kali 4x kuadrat sama dengan 3 pangkat negatif 4. Ya? Nah jawabnya adalah negatif 4. Kemudian ini karena yang berpangkat itu sudah sama, maka 4x kuadrat sama dengan 4x, ini x-nya pangkat 5 ya, bukan pangkat 2 ternyata. Ini kita ganti x-nya pangkat 5 ini kebetulan ya. Ini x pangkat 5. Nah, berarti 3 kali 8x pangkat 5 kuadrat, ini x pangkat 5. Ini x pangkat 5-nya adalah negatif 1 jadinya ya. Negatif 4, pangkatnya turun. Nah, kemudian berarti x pangkat 5 sama dengan negatif 1, sama-sama dibagi 4 lagi ini. Maka dari sini x pangkat 5 sama dengan negatif 1. X-nya adalah negatif 1. Ingat, bilangan negatif 1 berpangkat bilangan ganjil hasilnya selalu negatif 1. Tapi kalau dia berpangkat bilangan genap, hasilnya jadinya positif 1. Pilihannya adalah yang D. Oke. Baik, yang berikut nomor 15. Jika diketahui X dan Y-nya dengan syarat tertentu, maka nilai dari perkalian. Nah, ini kita hanya disuruh mengalihkan saja. Nah, berarti untuk mengalihkan bilangan yang seperti ini, langsung saja kita faktorkan kalau ada faktorannya yang bisa kita keluarkan, yaitu ini bisa dibagi 4 kan. Nah, maka 4-nya dikeluarin, tinggal X dikurang 8 bagi 4. Gitu, per X, kemudian dikali lagi dengan 3 kali X per X dikurang 2. Nah, kalau perkalian, ya, kalau perkalian ada faktoran yang sama di atas dan di bawah, itu nggak masalah, langsung kita coret. Nah, berarti tinggal kita coret lagi, maka hasilnya tinggal 4 dikali 3. Hasilnya adalah 12, ya. Nah, ini soal-soal seperti ini kalau boleh dikerjakan lebih cepat, karena ini soal bonus ibaratnya, ya. Nomor 16. Operasi titik seperti ini, himpunan bilangan bulat, pada himpunan bilangan bulat didefinisikan dengan aturan. Nah, ini aturannya. Nah, kemudian nilai dari 2.2.3 ini. Nah, cara pengerjaannya, ingat, konsep harus pengerjaan yang pertama itu di aljabar itu adalah yang di dalam kurung, ya. Yang di dalam kurung dulu yang kita kerjakan, ya. Yang di dalam kurungnya. Nah, yang di dalam kurung itu 2.3. Nah, pakai aturannya, yang pertama adalah X, yang kedua adalah Y. Berarti X pangkat Y dikurang Y. Berarti hasilnya adalah 2 pangkat 3, 8, dikurang 3 sama dengan 5. Nah, kemudian yang berikut baru kita selesaikan 2 titik. Ini semuanya tadi adalah 5. Berarti 2.5. X-nya 2, pangkat Y-nya 5, kemudian dikurang Y-nya 5. Berarti hasilnya adalah 32 dikurang 5. Hasilnya adalah 27, ya. Nah, soal yang mudah lagi dikerjakan dengan cepat, ya. Nah, kemudian yang nomor 17 ini bidang geometri, bidang datar segitiga-segitiga. Nah, ingat yang perlu kalian perhatikan sifat daripada segitiganya. AD sama dengan BD, berarti segitiga siku sama kaki, ya. AD dengan BD. AD dengan BD, panjang sisinya. Ya. Nah, kemudian ingat, kalau dia segitiga sama kaki, sudah pasti sudut di kakinya akan sama, ya. Nah, berarti sudut P itu pasti akan sama dengan sudut di sini. Ya, saya misalkan X sudutnya, ya. Sedangkan sudut P-nya sudah diketahui 55, maka di sini juga udah pasti 55. Nah, perhatikan pada segitiga ini 180, maka sudutnya di sini itu bisa kita cari, yaitu 180 dikurang 55 dikurang 55. Berarti hasilnya adalah 180 dikurang 110. Berarti jawabnya adalah 70. Nah, berarti di sini 70. Ya, kalau kita mau cari di sini berapa besar sudutnya? Saya misalkan Y. Berarti Y itu sama dengan 180 dikurang 70. Berarti hasilnya adalah 110. Atau sebenarnya tadinya setiap yang namanya segitiga, kalau ada ditanya sudut luar, ya,
kalau ada sudut luar, sebenarnya ini bisa pakai cara cepat ya. Cara cepatnya itu pada sebuah segitiga seperti ini, kalau kita misalkan ini ada sudut luar X, ini A, ini B, ini C, maka X itu sama dengan sudut A ditambah sudut B ya. Demikian juga kalau contohnya ini saya luruskan lagi di sini ya, saya misalkan ini namanya sudut apa nih, kita misalkan sudut Y gitu ya. Nah kalau ini saya misalkan sudutnya Y, maka Y itu langsung aja boleh, Y itu adalah sudut yang ini tambah yang ini ya. Ini tadi C, berarti Y adalah C tambah B. Nah jadi tadinya kalau mau cari Y ini bisa langsung 55 tambah 55 ya, ini sama dengan 110 ya, 55 tambah 55 itu cara cepatnya. Kemudian yang berikut di sini sudah diketahui 110 ya, di sini sudah diketahui 110, tinggal kita pantau segitiga DBC ya, sudut Q-nya 48. Nah 48, nah maka sudut X-nya berapa? Nah, ini sudah bisa langsung, X adalah 180 dikurang dengan dua sudut yang sudah disebutkan pada segitiga DBC-nya ya, dikurang 110 dikurang 48. Nanti ini hasilnya adalah 180 dikurang 158. Berarti jawabnya adalah 22 derajat. Ya, pilihannya adalah yang B. Oke, yang berikut kita lihat yang nomor lagi 4 ABCD merupakan layang-layang. Seperti pada gambar, jika AB-nya 1, AD-nya akar 5, maka luas layang-layang tersebut. Nah, di sini pertanyaannya luas layang-layang ya. Nah, berarti kalau mencari luas layang-layang, rumusnya ini sama dengan setengah dikali diagonal 1 dikali diagonal 2. Nah, berarti setengah dari diagonal 1 kita anggap AC, kemudian dikali dengan diagonal yang kedua, tentunya BD. Ya kan? Nah, sekarang kalau kita perhatikan cara untuk mendapatkan AC ini, AC itu pada segitiga. Nah, ini kita buatkan di sini dulu. Pada segitiga ABC ya. Nah, AC kuadrat ini sama dengan akar dari 1, bukan akar lagi ya, itu kalau langsung masih AC kuadrat. Nah, berarti 1 kuadrat ditambah 1 kuadrat. Nah, berarti AC-nya adalah akar 2. Oke. Nah, kemudian bagaimana cara untuk mendapatkan panjang BD-nya, diagonal yang kedua? Nah, perhatikan coba garis BD ini kalau saya tarik, sifat pada layang-layang ini akan tegak lurus. Kita misalkan itu perpotongannya di O. Nah, satu buah segitiga, perhatikan pada segitiga BOC. Kita misalkan BOC ya. Nah, pada segitiga BOC, AC-nya tadi udah dikasih tahu akar 2, ini berarti setengah akar 2. Atau ini sama aja dengan akar setengah ya. Nah, ini cara cepat carcep untuk Pitagoras. Kalau contohnya di sini akar A, di sini akar B, ini langsung saja akar A tambah B. Ya. Nah, jadi di sini ada setengah, akar setengah, dan ini ada 1. 1 itu sama aja dengan akar 1. Nah, maka panjang OB itu sama dengan akar dari 1 dikurang setengah. Berarti akar setengah juga, gitu ya. Nah, jadi caranya contohnya di sini akar 3, di sini akar 2, maka di sini pasti akar 5. Ya, atau kalau contohnya tadi di sini akar 5, di sini berapa katanya? Ya, untuk menentukan itu ya berarti langsung aja 5 dikurang 2, berarti akar 3. Ya, boleh dipakai cara seperti ini untuk menghitung Pitagorasnya supaya lebih cepat. Oke. Nah, kemudian yang berikut kita mau mencari OD-nya. Ya, gimana cara untuk mendapatkan OD pada segitiga OCD? OCD tentunya ya. Ini akar 5. Kemudian tadi ini akar setengah sudah kita dapat OC-nya. Nah, maka OD-nya itu sama dengan akar berapa? Ayo pakai cara cepatnya yang tadi. Cara cepatnya 5 dikurang setengah. Berarti hasilnya adalah akar 4,5 atau 9/2. Berarti ini sama dengan 3 per akar
2 atau sama aja dengan 3/2 akar 2. Nah, kemudian diagonal yang kedua, diagonal yang kedua BD itu sama dengan BO ditambah OD. Nah, BO-nya tadi berapa? BO-nya tadi kita sudah dapat BO atau OB sama dengan akar setengah ya. Akar setengah ditambah dengan OD. OD tadi yang ini akar setengah tambah 3/2 akar 2. Akar setengah itu bisa nggak kalau kita buat menjadi setengah akar 2 tambah 3/2 akar 2. Berarti ini 1 tambah 3, 4 bagi 2 ya 2 akar 2. Paham ya? Ini 1 ditambah 3, 4 bagi 2 karena penyebutnya udah sama, berarti 2 akar 2. Nah, lanjut ke pertanyaannya, luas yang terakhir ya. Luas layang-layang tadi setengah dikali diagonal 1 AC, AC-nya itu akar 2. Kemudian dikali lagi dengan BD, BD-nya tadi 2 akar 2. Nah, 2 dengan setengah habis, tinggal akar 2 kali akar 2. Jawabnya adalah 2. Oke, nah pilihannya yang B. Oke, kita lanjut dengan yang nomor 19. Segitiga ADC sama kaki dengan AC, ya sama kaki dengan AC dan DC-nya sama. Nah, perhatikan AC dan DC. AC ini dari sini sampai ke sono dan DC dari sini sampai kemari, ya. Nah, titik B terletak pada AC, titik B-nya terletak pada AC. Nih, titik B, ya. Kemudian jika sudut P-nya itu adalah 65, langsung kita isi di sini aja, 65 derajat. Kemudian Q-nya adalah 20 derajat. Kemudian berapakah nilai X? Nah, itu pertanyaannya, ya. Nah, ingat sama kaki, berarti sudut di kakinya, ini kaki dan yang ini tentunya kan. Nah, itu harus sama, yaitu sama-sama 65. Di sini udah 20, supaya 65 berarti tinggal 45. Ya. Nah, kemudian pakai rumus cepat tadi, carcep tadi, ya. Carcep untuk segitiga. Segitiga seperti ini. Di sini 45, di sini 65. Ayo teman-teman, di sini cara cepatnya tadi gimana? Langsung saja ya. Saya misalkan ini Y adalah 45 tambah 65. Oke, 45 tambah 65 enak sekali. 110 ya. Di sini 110 derajat langsung. X-nya yang ditanya ya. Pilihannya adalah yang D. Oke, lanjut nomor 20. Misalkan XY menyatakan koordinat suatu titik pada bidang XY dengan X dikurang Y tidak sama dengan 0. 4Y lebih kecil dari X tambah 4. Putuskan, apakah pernyataan 1 atau 2 berikut ini bisa untuk menjawab pertanyaan tersebut. Nah, yang pertama, ini sama seperti soal yang terdahulu ya. Yang pertama kita akan melihat apakah 4Y lebih kecil dari X ditambah 4. Nah, ini yang mau kita pantau pada pernyataan-pernyataan yang disebutkan. Coba pernyataan yang disebutkan di sini, Y ditambah 2X sama dengan X dikurang Y. Pindah-pindah ruas, berarti ini bisa kita buat 2X dikurang X sama dengan minus Y dikurang Y. Berarti ini tinggal X sama dengan minus 2Y. X-nya sama dengan minus 2Y. Oke, nah kemudian yang berikut ini akan kita pasangkan titik-titik yang dilalui oleh garis X sama dengan minus 2Y ke pertanyaannya ya. Ke pertanyaannya tadi 4Y apakah lebih kecil dari X tambah Y. Nah, kita akan menentukan beberapa titik ya yang dilalui oleh garis X sama dengan negatif 2Y. Misal kita ambil Y-nya ya, yang lebih mudah itu kalau kita masukkan Y-nya, X-nya nanti berapa ya. Nah, kalau kita misalkan Y-nya sama dengan 1, maka X-nya sama dengan negatif 2 ya, maka pasangan titiknya adalah negatif 2,1. Nah, kemudian kita tuju ke sini ya, apakah 4 kali Y langsung 4 dikali Y 4 kali 1 lebih kecil daripada
negatif 2 ditambah negatif 2 ditambah 4. Salah ya, karena 4 bukan lebih kecil dari ini kan 4 ya. Nah salah. Kemudian coba kita buktikan lagi, X-nya Y-nya sembarang lagi. Kita misalkan Y-nya sama dengan 2, kita misalkan minus 2 ya. Maka X-nya nanti berapa kalau masukin ke sini, titik yang dilalui oleh garis tadi, Y-nya minus 2, maka X-nya jadinya 4. Pasangan titiknya berarti 4, minus 2. Nah sekarang kita masukin, ganti 4 dikali Y-nya minus 2, minus 8 ya. Apakah minus 8 lebih kecil dari X-nya kita isi 4 tambah 4, 8. Nah negatif 8 lebih kecil dari 8. Nah ini berubah ya, ini benar soalnya, ini tadi kan salah ya, ini sama. Kalau yang pertama, kalau saat X-nya titiknya kita ganti min 2,1, kalau kita ganti titik sembarang yang lain 4, min 2 contohnya seperti ini tadi, ternyata dia beda, negatif 8 lebih kecil dari 8. Nah berarti karena dia jawabannya bisa benar, bisa salah, maka pilihan yang pertama ini belum bisa kita pastikan ya, atau belum bisa berdiri sendiri, karena di sini kan cukup atau tidak cukup gitu ya pertanyaannya ya. Nah berarti dengan pilihan yang pertama saja tidak cukup. Oke. Nah kemudian pilihan yang kedua, sekarang pilihan yang kedua kita mau cek. Nah untuk ngeceknya itu tadi berarti harus kita sederhanakan terlebih dahulu persamaan aljabarnya. Berarti X dikurang Y kuadrat sama dengan X dikurang Y. Ini kita coret sekali, berarti X dikurang Y sama dengan 0. Berarti persamaan garisnya adalah Y sama dengan X atau X sama dengan Y. Nah kita uji lagi titik ya, kita uji beberapa titik ya, titik-titik pada garis Y sama dengan X. Titik yang berada pada garis Y sama dengan X, kalau X-nya 1 berarti Y-nya sama dengan 1, berarti koordinatnya adalah 1,1. Nah kemudian kita masukkan ke pertidaksamaannya tadi, ganti X-nya 1, Y-nya 1, berarti 4 kali 1, apakah lebih kecil dari 1 ditambah 4? Jawabnya adalah benar ya. Nah kemudian kita isi lagi contohnya, titik sembarang, X-nya 5, nanti Y-nya berapa? Pasti 5 juga ya, karena Y sama dengan X. Titik yang dilalui oleh Y sama dengan X itu berarti 5,5. Kita isi ganti Y-nya 5, apakah lebih kecil dari 4 kali 5 ya. Ini 4 Y-nya kan 5, 4 kali 5 berarti ini jadinya 20. Kita ganti ini jadi 20. Nah, apakah 20 itu lebih kecil daripada 5 tambah 4? 9. Jawabnya salah ya. Nah, salah. Nah, jadi ini juga seperti itu. Ada sebagian titik yang menyatakan pertidaksamaan ini benar. Ada sebagian titik yang berada pada pernyataan yang kedua ini yang membuat dia bisa salah. Ya, nah dengan demikian jawabannya seperti apa itu pada pernyataan itu. Pernyataan 1 dan pernyataan 2 tidak cukup untuk menjawab pertidaksamaan tersebut. Ya, pilihannya adalah yang lebih tepat yang E. Ya, oke. Ada kira-kira bentuk yang lain seperti ini yang kalian bingung, mungkin nanti bisa latihan lagi. Ya, latihan lagi. Oke, kita lanjut dengan yang nomor 21. Jika Y sama dengan fx, manakah pemetaan berikut yang tepat? Nah, ini tentang pemetaan ya. Nah, di sini konsepnya kalau yang dikatakan pemetaan itu jenisnya ada 2, pemetaan atau fungsi ya. Nah, fungsi. Nah, jenisnya ada 2, yaitu Y sama dengan fx dan X sama dengan fy. Nah, kalau Y sama dengan fx ini domainnya apa? Inputnya itu adalah X, range-nya atau hasilnya itu range-nya adalah Y. Nah kalau yang seperti ini berarti domainnya adalah Y dan range-nya adalah X ya. Nah ingat,
pada bagan diagram seperti ini yang namanya domain tidak boleh muncul lebih dari satu kali. Nah, ini aja yang merupakan cara cepatnya ya. Cara cepat untuk menjawab bagan-bagan ya. Nah, jadi coba kita perhatikan pilihan A. Domainnya itu kalau Y sama dengan fx ini berarti X yang menjadi domain. Domain ini yang perlu kita perhatikan, nggak boleh lebih dari satu kali muncul angkanya yang sama ya. 0 ini muncul satu kali nih, muncul dua kali. Nggak boleh. Angka satunya muncul dua kali, nggak boleh. Yang B, ini angka berapa yang muncul di X dua kali? Ada nggak? Kalau nggak ada itu jawabnya. Ini ternyata ada nih, 2. Nah, kemudian ini angka yang muncul dua kali, angka satu lagi nih. Ini yang muncul angkanya dua kali tidak ada. 0, 1, min 1, 2, min 2. Berarti pilihannya adalah yang D. Ini E, 0, min 1, 1, 2, nih min 1-nya dua kali. Ya, nah jadi jawabannya adalah yang D. Jadi gampang sekali, asal paham konsepnya, cara cepatnya ya. Cara cepat. Nah, kemudian nomor 22 dari grafik berikut yang tidak menyatakan Y sebagai fungsi dari X. Nah, jadi kalau dikatakan Y sebagai fungsi dari X, ini sama juga itu dinyatakan fungsinya dalam bentuk Y sama dengan Fx. Ya. Nah, Y sama dengan Fx. Nah, berarti ingat tadi X ini menjadi domain. Ya. X-nya menjadi domain. Y ini adalah hasil atau range. Ya. Range ini nggak muncul dua kali atau tiga kali nggak masalah. Tapi kalau domainnya harus muncul satu kali. Nah, jadi kalau grafik yang ditanya seperti ini, saya kasih cara cepatnya lagi ini supaya cepat ya. Cara cepat untuk mengerjakan soal ini, ingat pada grafik kalau Y sama dengan Fx, maka cukup tarik garis ya, tarik garis yang sejajar. Nah, ini yang sejajar terhadap sumbu Y ya. Tarik garis yang sejajar terhadap sumbu Y pada grafiknya. Pada grafik tentunya harus kita kenakan ke grafiknya. Kalau nggak kena grafiknya berarti nggak kelihatan ya. Nah, kemudian catatan yang kedua, grafik harus, ada kata harus nih, harus dipotong tepat satu kali. Nggak boleh lebih dari satu kali ya. Nah, jadi kalau contohnya yang pilihan 1, apakah ini merupakan grafik fungsi Y sama dengan X gitu ya. Nah, katanya di sini yang tidak, berarti kita lihat yang tidak. Nah, ini ya, karena dia potong satu kali, di mana aja satu kali kan. Nah, ini juga satu kali nih, di mana aja garis yang sejajar sumbu X. Nah, ini juga satu kali, di mana aja, ya kan? Ini juga sama dong. Nah, tapi kalau yang ini kena dua kali ya, ini anggap sejajar ya, kena dua kali. Nggak boleh kena dua kali. Pada grafiknya itu, kalau kita tarik garis yang sejajar terhadap sumbu Y. Ya. Nah, jadi demikian caranya. Jadi cepat sekali untuk melihat grafik Y sama dengan Fx-nya yang mana kalau ditanyakan seperti itu ya. Berikut nomor 23, diketahui grafik fungsi kuadrat f memotong Y sama dengan 4 di titik 1,4 dan 5,4. Jika grafik fungsi f menyinggung sumbu X, maka grafik fungsi f memotong garis X sama dengan 2. Nah, ini teman-teman, mohon maaf, kebetulan ada soal yang sama ini yang saya buatkan di sini. Ini tadi sudah kita bahas ya, pilihannya adalah yang D. Oke, kita lanjut yang nomor 24. Peluang sukses seseorang melemparkan bola ke keranjang basket adalah 3/5. Jika dia melemparkan bola tersebut 3 kali, maka peluang sukses untuk melempar lemparan tersebut itu berapa? Nah, jadi ini namanya adalah peluang binomial ya. Ada yang disebutkan dengan peluang binomial. Nah, B2 kejadiannya itu sukses atau tidak sukses ya. Jadi kejadiannya hanya ada 2, sukses atau tidak sukses ya. Nah, rumusnya seperti ini. C R N ya kan? C R N
PX ya, PX ini pangkat R, kemudian dikali dengan PX komplement, kemudian ini pangkatkan dengan N dikurang R. Nah ini mungkin kalau dipahami atau dihafalin saja rumusnya agak susah, tapi sebenarnya kalau kita pahami ini dari kalimat ini sebenarnya mudah ya, sebenarnya tidak susah banget. Nah caranya seperti ini. N itu adalah banyaknya pelemparan yang dilakukan. Pelemparan itu dilakukan berapa kali? Yang melemparkan 3 kali ya. Nah, N-nya sama dengan 3. Nah, dari 3 kali pelemparan ini kita akan menentukan dia suksesnya berapa. Suksesnya X, berarti kalau peluang suksesnya itu tadi 3/5, maka tidak sukses tentunya X komplement ya. Nah, peluang X komplementnya tadi, peluangnya itu adalah 1 dikurang 3/5. Jadi kan peluang itu maksimumnya adalah 1. Kalau sukses 3/5, maka tidak sukses itu jadinya 2/5. Nah, itu yang dimaksud dengan X komplement ya. Nah, N-nya 3. Nah, kemudian R itu apa? R itu yang diharapkan. Yang diharapkan itu dari 3 kali pelemparan itu adalah semuanya. Ya, yang diharapkan itu semuanya sukses. Tiga-tiganya sukses dari 3 ini tadi, ya kan? Nah, berarti ini tinggal kita masukkan ke rumusnya. C pilih 3 dari 3 seluruhnya, kemudian ini tadi peluang suksesnya, sukses, ini berarti tidak sukses. Nah, berarti suksesnya tadi adalah 3/5 dipangkatin dengan 3 ya, kali dengan 2/5 dipangkatin dengan 3 dikurang 3, N dikurang R, ya kan? Nah, hasilnya sama dengan berapa ini? C33 itu 1 ya. Jadi kalau dia ada yang namanya C atau P, N ini sama, berarti ya jawabnya adalah 1. Ya. Nah, berarti C33 ya 1, C55 1, C10 ya 1 ya. Nah, berarti hasilnya 1 dikali 3 pangkat 3, 3 kali 3, 9 kali 3, 27. Per 5 pangkat 3, 5 kali 5, 25 kali 5, 125. Dikali, apapun dipangkatin dengan 0, hasilnya sama dengan 1, karena ini 0 ya. Nah, maka hasilnya adalah 27/125. Nah, kira-kira. Oke, baik, kita lanjut lagi yang nomor 25. Bilangan ganjil 7 angka yang dapat dibentuk dari semua angka 1, 2, 4, dan 8 dengan semua angka selain 1 muncul tepat 2 kali. Ya, nah jadi yang pertama kita harus pahami dulu apa syarat-syarat daripada soal ini. Yang pertama adalah bilangan itu adalah bilangan ganjil, ya, yang terdiri dari 7 angka. Berarti kotaknya 7, ya. Ini saya buatkan. Ini misal kotaknya ada 7 ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke. Nah, kemudian bilangan itu ganjil dan angka 1 nggak boleh 2 kali. Hanya dia sendiri yang sekali, dan bilangan ganjil itu hanya angka 1. Nah, berarti hanya angka 1. Nah, maka bilangan angka 1 itu harus paling belakang. Jadi kalau contohnya 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ya kan? Nah, bilangan ini pasti bilangan ganjil karena ini ganjil. Ya, jadi angka berapapun di sini, kalau dia yang terakhir itu ganjil, maka semuanya bilangan ini adalah bilangan ganjil. Nah, kira-kira seperti itu dulu logika yang pertama. Nah, kemudian angka 1 itu posisinya hanya 1, ya. Posisinya hanya 1 aja, yaitu di paling belakang. Nah, kemudian ada angka 2, angka 4, dan angka 8. Kemudian angka itu harus muncul 2 kali. Nah, kita misalkan angka 2. Nah, tempatnya angka 2 itu boleh rapat seperti ini, atau rapat di sini juga boleh, atau mungkin ini dengan yang ini. Kan jarak dari sini sampai ke sini boleh. Pokoknya muncul 2 di sisa yang ada. Nah, berarti kita pilihlah 2
Dari sisa yang ada tadi 7 udah dipakai 1, maka sisa 6. Nah, ini kita hitung 6 faktorial dikurang 6 dikurang 2 faktorial, 4 faktorial dikali 2 faktorial. Ya, nah berarti hasilnya adalah 6 dikali 5 per 2. Hasilnya 15. Ya, 4 faktorialnya nanti kan bisa dicoret ya. Nah, kemudian angka 4. Demikian juga angka 4. 2 posisi dari yang sisa. 2 C4. Kenapa C4? Karena 1 udah angka 1, 2 untuk angka 2 bebas tadi di mana, kita misalkan di sini angka 2-nya, maka yang sisa itu kan 4 lagi. 4 kotak lagi yang sisa, ya. Nah, makanya pilihlah 2 dari 4 yang sisa. Nah, ini rumusnya 4 faktorial, 4 dikurang 2, 2 faktorial, 2 faktorial. Ingat rumus kombinasi ya, jangan lupa rumus kombinasinya. N faktorial, N dikurang R faktorial dikali R faktorial ya. Nah, berarti hasilnya adalah 4 kali 3 per 2. 4 kali 3 2 faktorial, 2 faktorial bisa dicoret, maka ini tinggal 6 ya. Kemudian angka berapa lagi yang belum? Angka 8. Ini juga kita pilih 2 dari yang sisa. Ini udah pakai 1, ini udah pakai 2, ini udah pakai 2, udah 6. Ya udah 5 ya, sisa 2 lagi. Nah, ini berarti hasilnya adalah 1. Yang tadi ya, carcep ya. Kalau sama di bawah dan di atas langsung 1 aja. Nah, maka banyak caranya begini, banyak caranya, yaitu 6 dikali 15 kali 1 kali 1 ya. Berarti langsung aja. Jawabnya adalah 90. Oke, berikut kita lanjut dengan yang nomor 26. Diketahui sistem persamaan ini nilai 1 per X ditambah 1 per Y. Oke, nah jadi ini sistem persamaan dalam bentuk eksponen. Nah, nanti jawabnya dalam bentuk logaritma ya. Nah, sebelumnya ini langsung saja dulu dari persamaan yang kedua. Ini persamaan 1, ini persamaan yang kedua. Nah, ada dibuat dari persamaan yang kedua 4 dipangkatin dengan X per Y sama dengan 5. Nah, gimana caranya untuk mencari atau menyederhanakan pangkatnya? Nah, berarti ini terlebih dahulu kita pangkatin dengan Y. Ya, di kiri dan di kanan kita pangkatin dengan Y. Nah, tujuannya apa? Tentunya supaya ini 4 pangkat X aja, karena ini nanti dikalikan Y dengan Y-nya harus dicoret ya. Nah, kemudian hasilnya sama dengan 5 pangkat Y. Nah, jadi dengan demikian ini bisa kita substitusi ke persamaan 1 ya. Kita substitusi ke persamaan 1. Nah, jadi persamaan satunya menjadi 4 pangkat X-nya kita ganti 5 pangkat Y. Ditambah 5 pangkat Y. Hasilnya sama dengan 6. Nah, ini ada 2. 5 pangkat Y sama dengan 6. Ini 2-nya dicoret dengan 6, maka 5 pangkat Y-nya adalah 3. Nah, untuk dapatin Y-nya itu gimana caranya? Ingat sifat logaritma ya. Sifat logaritma, kalau A logaritma B sama dengan C, B berarti A pangkat C, atau sebaliknya. Ya, B sama dengan A pangkat C, maka pangkat itu sama dengan, nah pangkat itu Y sama dengan 5 logaritma 3. Nah, itu Y-nya. Oke. Nah, kemudian yang berikut untuk mencari X, X-nya tadi di sini 4 pangkat X adalah 5 pangkat Y. 4 pangkat X sama dengan 5 pangkat Y, kita udah dapat tadi nilainya 3. Nah, demikian juga pada sifat logaritmanya tadi, berarti X adalah 4 logaritma 3. Oke. Nah, kemudian pada sifat logaritma, ini yang pertama, kemudian sifat yang kedua, kalau dia A logaritma B, ini bisa dibuat jadi 1 per B logaritma A. Atau demikian juga sebaliknya ya. 1 per A, 1 per B logaritma A itu bisa jadi naik ke atas jadinya A logaritma B. Nah, di sini kan pertanyaannya 1 per X tambah 1 per Y. Oke, berarti 1 per X ditambah 1 per Y, ini berarti 1 per X-nya tadi 4 logaritma 3 ditambah Y-nya tadi 5 logaritma 3. Nah, berarti hasilnya adalah 3 logaritma 4 ditambah 3 logaritma
5. Hasilnya menjadi 3 logaritma. Ingat sifat lagi, penjumlahan menjadi kali 4 kali 5. Nah, berarti hasilnya adalah 3 logaritma 4 kali 5. 20 ya. Baik, jawabnya adalah 3 logaritma 20, pilihannya yang B. Lanjut, yang nomor 27, himpunan penyelesaian pertidaksamaan. Ingat, penyelesaian pertidaksamaan itu ruas kanan harus 0. Berarti 3x per 2 dikurang x dikurang 3, kecil dari 0. Nah, jadi 3-nya harus pindah ruas. Kemudian ini kita samakan penyebut, nggak boleh kali silang. 3x per 2 dikurang x dikurang 3 dikali 2 dikurang x per 2 dikurang x, kecil dari 0. Jadi caranya seperti itu, supaya sama penyebutnya, kemudian pembilangnya bisa kita selesaikan. 3x dikurang 6 ditambah 3x. Ya, 3-nya kita kalikan ke sini dan ke sana. Kemudian per 2 dikurang x, kecil dari 0. Nah, berarti di sini ini tinggal kita selesaikan. 3x tambah 3x, 6x dikurang 6. Kemudian dibagi dengan 2 dikurang x. Kemudian lambangnya kecil dari 0. Nah, kemudian ini sama-sama yang pertama bagi 6. Maka x dikurang 1 per 2 dikurang x kecil dari 0. Tetap ya. Kemudian yang kedua bagi negatif 1. Nah, ingat, dibagi negatif 1, pecahan itu cukup dibagikan negatif 1-nya untuk pembilang saja atau penyebut saja, jangan ke kedua-duanya. Ya. Nah, jadi kalau kita kali negatif 1 yang ke bawah ini, maka x kurang 1 per x dikurang 2. Ini kita kali negatif, jadi min 2, ini kita kali negatif menjadi positif x. Kemudian ingat, pertidaksamaan kalau dikali negatif, maka dia akan berubah. Kecil jadi besar, besar jadi kecil, kecil sama dengan, jadi besar sama dengan. Nah, kenapa saya kali negatif seperti ini? Karena ada carcepnya. Ya, carcepnya itu, begitu ada faktoran linear, ada 2 saja, faktoran linear ada 2 seperti ini, dia pakai lambang kecil dari 0, pasti jawabnya antara. Ya, jawabnya terletak di antara. Nah, jadi kalau contohnya ini x, faktorannya yang lebih kecil yang ini, maka dia terletak di antara yang kecil sampai dengan yang besar. Ya. Nah, demikian juga kalau nanti kalian temukan faktoran linear seperti ini dia lambangnya besar, maka jawabnya pakai atau. Jadi hafalin aja, x-nya lebih kecil dari yang kecil atau x lebih besar dari yang besar. Tinggal kita lihat mana faktoran yang kecil, mana faktoran yang besar. Nah, jadi kecil dari yang kecil, besar dari yang besar. Nah, jadi kalau pertidaksamaannya kecil sama dengan pun, ini nggak masalah, berarti tinggal kita pakai sama dengan. Ya, kalau ini besar sama dengan, ini juga pakai sama dengan. Ya, nah ini apa syaratnya? Ini syarat dari carcep kita di sini harus positif. X-nya itu harus positif koefisiennya. Nah, ini aja syaratnya. Kalau negatif, nah, contohnya seperti ini kan masih negatif ini. Nah, kita kali negatif aja supaya jadi positif. Nah, makanya ini kita kali negatif atau bagi negatif boleh sama aja ya. Nah, hasilnya jadinya kan positif ini semuanya. X-nya ini positif, ini positif. Nah, kemudian ini faktorannya itu nggak masalah. Satu di atas, satu di bawah, atau dua-duanya di atas, atau dua-duanya di bawah. Nggak ngaruh, sama aja. Nah, hanya yang perlu kalian perhatikan nanti syarat penyebut. Penyebut itu nggak boleh pakai sama dengan. Ini akan ada jebakannya kalau pakai sama dengan seperti ini. Ya, nah, kebetulan di soal kita nggak pakai sama dengan, jadi penyebutnya nggak masalah kan? Nah, jadi jawabannya kalau seperti ini tadi apa? X kalau besar, maka himpunan penyelesaiannya adalah pakai atau. Ya, kalau besar jawabnya atau, gitu aja cara menjawabnya. X kecil dari yang kecil, faktoran yang kecil, X-nya dari sini kan 1 ya. Dari sini kan X-nya sama dengan 2. Yang kecil itu 1. Atau X lebih besar dari yang besar. Ya, jadi pilihannya X kecil dari yang kecil, besar dari yang besar. Pilihannya yang A. Oke. Nah, makin sering kita ketemu dengan pembahasan soal-soal seperti ini, pasti akan menjadi lebih mudah ya. Nanti akan kita terapkan
penggunaan cara-cara cepat yang sudah saya buatkan di sini. Nah, jadi untuk soal yang berikutnya kita akan tetap menggunakan cara cepat ya. Oke, tetap follow dan ikutin channel ini supaya pembahasan berikutnya penggunaan cara-cara cepat itu kita terapkan secara lebih mahir lagi. Oke, yang berikut nomor 28, nilai minimum dari 2x dikurang 3y tambah 7 pada pertidaksamaan yang sudah disebutkan ya. Ini adalah program linear, kita disuruh mencari nilai minimumnya ya. Nah, jadi langkah yang pertama tentunya daerah jawabnya harus kita tentukan dulu. Kita gambarkan pada diagram kartesius. Ini saya letakkan garisnya ya, pada sumbu kartesiusnya ini sumbu x, ini ada sumbu y ya. Nah, ini garis yang pertama, konstantanya sama dengan 0, berarti garis ini akan melalui 0,0. Nah, jadi garis yang melalui 0,0 ini kita buat dulu dalam bentuk 2y sama dengan x, maka titik bantunya itu kita misalkan x-nya 2 ya, ini x-nya 2, y-nya 1, atau langsung aja titiknya itu diambil dari koefisiennya tapi dibalik. Nah, cara cepatnya seperti itu ya. Atau kalau x-nya 1, y-nya nanti berapa? Setengah kan? Nah, ngapain kita pilih x-nya 1, nanti y-nya jadi setengah. Emang kenapa kalau setengah? Nanti menggambarkannya di sini jadi lebih susah. Nah, jadi seperti itu aja sih kenapa harus kita pilih bilangan bulat. Nah, jadi titik bantunya 2,1, kita misalkan ini 1, ini 2, ini 1. 2,1 itu berarti titiknya di sini ya. Nah, tinggal kita tarik garisnya, inilah garis 2y dikurang x sama dengan 0 ya. Nah, kebetulan di sini lambangnya pakai kecil atau besar. Nah, cara untuk menentukan daerah jawabnya seperti apakah? Nah, di sini saya kasih carcepnya lagi supaya cepat mengerjakannya. Untuk menentukan daerah jawab dari pertidaksamaan linear cukup dilihat koefisien y ya. Koefisien y-nya itu kalau contohnya garisnya dalam bentuk ax ditambah by tambah c besar atau kecil dari 0, di sini koefisien y-nya adalah b ya. Koefisien y-nya itu nanti bisa positif atau negatif. Lambangnya pun kalau nggak besar berarti kecil. Nah, ini tinggal dihafalkan. Besar berarti ada di atas garis. Ya, setelah kita gambarkan daerah jawabnya di atas garis. Atau kalau positif koefisien y-nya lambangnya kecil dari 0, maka daerah jawabnya ada di bawah garis. Nah, berarti ini sebaliknya. Ya, ini sebaliknya. Tinggal kalian balik aja. Nah, ini garisnya 2y dikurang x kecil sama dengan 0. Berarti daerah jawabnya di mana? Perhatikan koefisien y. Ya, koefisien y-nya di sini adalah positif. Lambangnya kecil dari 0, positif dan kecil berarti daerah jawabnya di bawah garis. Ya, ada di bawah garis. Ini di bawah garis, yang sana di atas garisnya. Ya, daerah jawabnya di bawah garis. Ini kita ambil kesepakatan yang diarsir itu jangan daerah jawab supaya nanti lebih mudah melihat daerah jawabnya. Jadi yang kita arsir itu bukan daerah jawab, sebaliknya ya. Nah, kemudian yang kedua, persamaan garis yang C-nya tidak sama dengan 0, berarti ini adalah garis yang memotong sumbu X dan sumbu Y. Nah, gitu caranya. Nah, kalau C-nya nggak 0, berarti dia akan memotong sumbu X dan sumbu Y. Kalau titik potong terhadap sumbu X, ini kan Y sama dengan 0. Nah, Y-nya kalau kita nolin di sini, maka X-nya sama dengan 3. Berarti dia motong sumbu X di 3. Kemudian titik potong terhadap sumbu Y, X-nya yang 0. Karena sumbu Y itu adalah garis X sama dengan 0. Ya. Nah, berarti kalau X-nya yang 0, malah ini jadinya Y-nya 3. 1, 2, 3. Ya. Nah, itu persamaan garisnya. Kemudian ini kita tarik lagi ke sini. Inilah garisnya. Daerah jawabnya di mana? Di bawah garis kah atau di atas garis? Nah, lihat koefisien Y positif, lambangnya kecil, positif dan kecil di bawah garis, ada di bawah garis. Arsir yang mana? Yang bukan daerah jawab, supaya kelihatan yang bersih nanti daerah jawabnya. Kemudian garis yang terakhir, Y sama dengan negatif 1. Y sama dengan negatif 1 di sini, ya, negatif 1. Y sama dengan negatif 1 berarti garisnya adalah garis yang
horizontal seperti ini ya. Nah, ini Y sama dengan 0, ini Y sama dengan negatif 1. Nah, yang lebih besar dari negatif 1 berarti yang di atas dong, bukan yang di bawah. Arsirannya tapi yang di bawah, ya kan? Nah, jadi kan kalau seperti ini langsung kelihatan daerah jawabnya mana yang tidak kita arsir, ya, yang tidak kena arsir tadi. Berarti daerah jawabnya titik sudutnya itu di sini, maka titik sudutnya nantilah yang menentukan nilai minimum yang ditanya. Kita namain, contohnya ini titik A, ini titik B, ini titik C. Titik A dan C paling mudah, ya, untuk kita tentukan. Nah, yang pertama kalau kita mau menentukan titik A, di sini kebetulan titik A itu Y-nya sudah diketahui -1 karena dia terletak pada garis Y sama dengan -1. Ya kan? Nah, kemudian X-nya berapa? Karena dia melalui atau dilalui oleh garis ini, gantilah Y-nya -1. Berarti ini jadinya -2, maka X-nya sama dengan -2. Berarti koordinat titiknya adalah -2,1. Berikut, titik B. Titik B, kita cari titik C duluan ya, supaya yang lebih mudah ya. Nah, titik C-nya itu untuk mendapatkannya berarti sama seperti titik A, Y-nya itu adalah -1 karena terletak pada garis ini tadi kan, terletak pada garis Y sama dengan -1. Kalau Y-nya -1, maka X-nya sama dengan berapa? Masukkan ke garis yang melalui titik itu lagi, yang ini, yaitu X tambah Y sama dengan 3. Kalau Y-nya -1 ini kita isi. Berarti Y-nya -1 pindah ke sana jadi +1. 3 + 1 berarti 4. Koordinatnya adalah 4,-1. Ya, kalau titik A tadi adalah -2, -1 ya. Ini -1 bukan 1. Nah, kemudian kita lihat lagi titik B. Titik B itu kita eliminasi atau substitusi karena ini merupakan perpotongan ya. Jadi perpotongan, titik potongannya itu kita cari dengan eliminasi atau substitusi dua garis yang berpotongan. Nah, ini garisnya tadi kita buat dalam bentuk X sama dengan 2Y ya. Substitusi langsung ke persamaan garis yang kedua, X ditambah Y, X-nya diganti 2Y, tambah Y, X ditambah Y, ini sama dengan 3. Berarti 3Y sama dengan 3, Y-nya adalah 1. Kalau Y-nya 1, berarti X-nya berapa tuh? X-nya sama dengan, ganti ke sini ya. Y-nya sama dengan 1, berarti X-nya sama dengan 2. Ya, jadi koordinat titiknya adalah 2,1. Nah, ini tinggal kita masukkan ke pertanyaannya. Fungsi sasarannya 2X dikurang 3Y tambah 7. Ya. Nah, jadi di sini Z-nya sama dengan ya, fungsi sasarannya itu bernilai X-nya diganti -2, Y-nya diganti -1, berarti -4 tambah 3, -1 tambah 7. Ya, berarti jadinya 8. Nah, kemudian di C, Z-nya itu sama dengan berapa? Ganti X-nya 4, 8 dikurang -1 ya. Jadinya X-nya diisi 4, Y-nya -1. Berarti ini jadinya 8 tambah 3. 11 tambah 7 berarti 18. Nah, yang terakhir di sini Z-nya sama dengan berapa? Ganti X-nya 2, X-nya 2 jadi 4, Y-nya 1. Ya, Y-nya 1 jadinya -3. Ya kan? Nah, berarti hasilnya jadinya berapa itu? 8 juga ya. Nah, jadi minimumnya itu adalah yang B, 8 ya. Nah, kira-kira seperti itu cara untuk menentukan nilai maksimum atau minimum suatu fungsi sasaran. Berikut yang nomor 29, kita menabung senilai A di suatu bank dengan sistem bunga majemuk. Nah, ingat rumus sistem bunga majemuk PT ya sama dengan 1 ditambah I pangkat T dikali P0. Oke. Nah, yang pertama disebutkan pada 6 tahun yang akan datang ya.
rekeningnya 6 tahun yang akan datang itu adalah B. Berarti ini kita ganti jadi B. Maka B sama dengan 1 ditambah I pangkat T-nya itu 6. Karena 6 tahun yang akan datang dikali P0. Nah, berarti P0-nya itu adalah B per 1 ditambah I pangkat 6. Oke, ini persamaan yang pertama. Kemudian yang berikut, saldo rekening 9 tahun yang akan datang adalah 3A. Nah, berarti 9 tahun yang akan datang. Nah, berarti sudah diketahui sebesar 3A. Ini sama dengan I ditambah 1 tambah I sama aja, pangkat dengan 9 dikali P0. P0-nya tadi adalah A. Oke kan? Nah, P0-nya tadi adalah A. Ulang-ulang 0 ya. P0 ya. Nah, berarti ini A-nya kita coret ini, maka I tambah 1 pangkat 9 ini sama dengan 3. Nah, kemudian ini kita selesaikan. I pangkat I tambah 1 pangkat 9 tadi, ini kita buat menjadi pangkat 1. Caranya seperti apa? Pangkatin dengan 1/9 ya. Berarti jadinya 3 pangkat 1/9. Oke? Nah, inilah kita anggap persamaan yang kedua. Nah, kemudian kita lanjut, tinggal kita substitusi ke persamaan yang pertama, persamaan 1 dan persamaan 2. Ya. P0-nya tadi ini kita isi A, disebutkan di soal, maka ya A sama dengan B per B-nya tadi apa? Per berapa tadi di penyebutnya? 1 tambah I atau I tambah 1 pangkat 6. I tambah 1-nya yang kita ganti. Yaitu jadi 3 pangkat 1/9. Kemudian pangkat lagi dengan 6. Ya. Nah, kemudian kan yang ditanya B-nya, berarti B ini sama dengan A dikali 3 pangkat 1/9 pangkat lagi dengan 6. Berarti 3 pangkat. Ini saya buat di depan. Ya. A dikali 3 pangkat. Ini kan kita kalikan. 1/9 dengan 6 ini sama-sama dicoret bagi 3. 2 ini 3. Berarti 3 pangkat 2/3. Atau ini sama saja dengan akar dari berapa ini? Akar A, akar pangkat 3 dari 3 kuadrat. 3 kuadrat itu adalah 9. Ya. Nah, akar pangkat 3 dari 9. Nah, berarti pilihannya di sini adalah sudah ada yang D. Ya, A dikali akar pangkat 3 dari 9. Pilihannya adalah yang D. Oke. Nah, demikian untuk yang nomor 29. Yang berikut nomor 30 ini adalah pola-pola atau deret bilangan ya. Nah, ini cara melihatnya gimana caranya supaya ketemu X dan Y-nya awal dan akhir nih kebetulan ya. Nah, ini kita coba-coba, ini selisihnya berapakah? Bisa nggak kalau dengan menggunakan selisih? Ini 18, ini udah acak ya. Ya, ini negatif, ini positif. Nah, atau langsung coba kita lihat bagi 2 kelompok yang pertama yang di sini ya. Ini kalau kita lihat kan dia 27 itu adalah 3 kali 9. Dan ini 5 kali 9. Dan ini 7 kali 9. Ada polanya ya. 3, 5, 7, 9 kali 9. Nah, contohnya ada di sini ditanyakan. Nah, itu pola yang pertama. Kemudian berarti udah benar ini lengkap-lengkap 1 ya. Nah, baru dari X ke 9. Kemudian dari 9 ke 27 ini 9 kali 3 nih kalau kita lihat. Kemudian dari sini ya berarti ngikutin pola yang di atas, kita coba. Ini adalah 9 kali 1. Berarti di sini adalah angka 9. 9 kali 1 hasilnya 9 toh. Nah, kemudian ini 27 dikali berapa ini? 9 kali 3. Maka ini adalah 9 kali 5. Samain seperti yang di atas. 9 kali 5 itu adalah 45. Adakah pilihannya 945? 945 ada, yaitu yang C. Ya. Nah, demikian teman-teman. Sampai ketemu pada pertemuan yang berikutnya ini di pembahasan
30 soal yang berikutnya akan kita gunakan cara cepat seperti yang sudah ada. Jika bisa kita pakai pada soal yang akan kita bahaskan. Oke, nah, tetap semangat. Mudah-mudahan kalian bisa mencapai apa yang kalian cita-citakan, lulus pada tahun ini. Oke.